Allah pemberi rizki. Dari sekarang, besok, sampai kamu mati, tidak akan pernah ada jatah rizki yang sudah dituliskan untukmu tidak menjadi kepemilikanmu. Gak ada ceritanya. Sebagaimana gak ada ceritanya rizki yang seharusnya dituliskan bagi orang lain kemudian nyampe kepada kamu. Dia menghalangkan rizki saya. Nah itu kalimat salah tuh. Kalimat salah. Gak ada ceritanya orang halangin rizki. Kalau yang jadi rizkimu pasti akan sampai kepadamu meski orang seluruh dunia menghalangkan rizki kepadamu. Kalau tidak menjadi jatah rizkimu, gak akan sampai kepadamu meski orang sedunia memberikannya padamu. Hati-hati sama keraguan, teman-teman sekalian. Bisa menghalangkanmu dari arah kiblat, bisa membuatmu dianggap tidak beriman. Allah yang selama ini ngasih rizki ngelihat hati kamu kok ragu-ragu kayak begitu. Kata Allah, dia gak ngerti diuntung. Aku udah karuniakan iman, udah aku perkenalkan diriku kepadanya sebagai pemberi rizki. Aku udah sampaikan dalam Al-Quran, udah jelas aku katakan, War-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Allah lah satu sang pemberi rizki, dialah pemilik kekuatan satu-satunya. Dia masih ragu-ragu, dikirain aku gak bisa ngasih kepada dia rizki, gak ngerti diuntung, aku cabut imannya. Dia gak ada beda dengan orang yang tidak beriman padaku. Allah cabut iman dari dalam hatimu. Dan kalau kamu udah tercabut iman dari dalam hatimu oleh Allah, siapa yang bisa mengembalikannya? Siapa yang bisa balikin? Teman-teman sekalian, hati-hati sama penyakit asyak fillah, ragu-ragu sama Allah. Hati-hati. Siapa yang bisa balikin? Teman-teman sekalian, hati-hati sama penyakit asyak fillah, ragu-ragu sama Allah. Hati-hati. Siapa yang bisa balikin? Teman-teman sekalian, hati-hati sama penyakit asyak fillah, ragu-ragu sama Allah. Belajar, mudah-mudahan bisa ditetepin iman Islam kita. Belajar, terus belajar. Hidup kan isinya belajar. Terus belajar, teman-teman sekalian. Jangan biarkan keraguan-raguan kemudian membuatmu apalagi sampai berani sama yang haram, apalagi sampai berani sama haknya orang, ya bukan punyamu, kamu jadi berani-berani. Kenapa? Itu orang berani-berani sama haknya orang pasti karena ragu-ragu sama Allah sebagai pemberi rizki, kan begitu ya? Kalau nggak ragu-ragu dia akan tunggu aja gitu. Terhadap urusan rizki tuh, kita tuh nggak diminta buat nyari rizki, bukan, tapi jemput rizki. Kenapa dijemput bukan dicari? Kalau dicari belum tentu ada, kalau dijemput sudah pasti ada. Tinggal dijemput aja kok. Saya nggak akan jemput anak ke TK karena saya nggak punya anak. Yang akan jemput anak ke TK kalau dia punya anak sekolah di situ. Betul apa enggak? Ada nih Ustazah Halimah depan TK. Ustazah lagi ngapain? Jemput anak di TK. Emang punya? Enggak punya. Nah ini orang enggak punya akal. Kan gitu ya? Nah urusan rizki nih teman-teman, Allah minta kita buat jemput dengan cara yang halal. Kan begitu? Jemput dengan cara yang halal. Jangan berani sama haknya orang. Yang baik. Terus sampaikan pada diri sendiri, semua jatah rizki udah ditetepin sama Allah. Ada yang banyak, jadi bikin dia kaya. Ada yang dikit, tapi pas-pasan, insya Allah hisabnya di akhirat jadi ringan. Kan begitu ya? Yang kaya mudah-mudahan juga bisa memperbanyak sedekahnya, sehingga nanti di hari akhirat tidak akan celaka dengan kekayaannya. Kalau dikasih pas-pasan, alhamdulillah itu rizki paling berkah. Nabi tuh sampai minta buat dirinya sendiri dan keluarganya, Allahumma ja'al rizqa ahli baiti kafafan, rizqa ahli baiti Muhammadin kafafan. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang pas-pasan aja, jangan berlebih-lebihan. Nabi mintain.
Nabi nggak pernah doa keluarganya, anak keturunannya biar pada kaya raya. Nabi nggak mau. Sampai Nabi doa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin kafafah. Ya Allah, jadikan rizkinya keluarganya Nabi Muhammad yang cukup ya Allah, yang cukup, nggak minta kaya. Jadi sekalian saya muliakan, apapun yang jatah rizki yang telah Allah berikan kepada kita, kita bilang ya Allah terima kasih. Kita jemput dengan cara yang halal, kan gitu ya? Kita jemput dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Kita jemput dengan perasaan hati yang baik. Kita bilang, ya Allah, saya kaya, alhamdulillah. Saya miskin, pas-pasan, alhamdulillah. Saya kaya, saya miskin, saya susah, saya mudah urusan rizkinya, gitu ya. Apapun keadaan saya akan tetap menjadi hambamu yang solehah. Bukan begitu? Bukan begitu, teman-teman saya sekalian? Kita mau ikut apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi kaya raya pernah, Nabi miskin papa pernah. Sekayanya orang gak pernah nyampe saya rasa dengan apa yang dimiliki Nabi Muhammad alaihissalam. Baik dari kekuasaan ataupun dari sisi harta materi. Nabi itu pernah kaya raya, teman-teman saya sekalian. Sampai Nabi Muhammad itu punya kambing mala al-wadi. Hasil perang tuh kamu kira kayak gimana banyaknya coba. Semuanya punyanya Nabi. Nabi bagi-bagiin sesuka Nabi. Tapi hasil rampasan perang, kalau habis perang ngadepin 500 pasukan, perang ngadepin 1000 pasukan, perang ngadepin 10.000 pasukan, orangnya kalah, semua hartanya orang 10.000 jadi punyanya Nabi satu loh. Kebayang kayaknya kayak apa? Nabi pernah sangat kaya raya. Nabi pernah punya kambing mala al-wadi, memenuhi lembah. Jadi gunung sama gunung, tengah-tengahnya ada lembah. Kambingnya ribuan kambing, punyanya Nabi Muhammad SAW. Nabi pernah sangat kaya, Nabi pernah sangat miskin. Kan begitu ya? Pernah Nabi Muhammad sangat miskin sampai mengganjal perut beliau dengan batu. Sampai buat makan sehari-hari aja nggak punya. Kayaknya kita sekayanya nggak nyampe kayaknya Nabi, semiskinnya nggak pernah nyampe juga miskinnya Nabi. Nah, bersama dengan kaya dan miskinnya Nabi Muhammad, la yaqul wa la yaf'alu illa ma'rufah. Nabi nggak pernah ngomong, nggak pernah bertindak kecuali baik. Nah, ini patokan kita. Kaya boleh, tapi jahat jangan. Miskin boleh, tapi jahat jangan. Kan gitu ya? Kaya silahkan, tapi buruk akhlak jangan. Miskin boleh, tapi buruk akhlak jangan. Dalam keadaan apapun, kita hambanya Allah. Maka di saat kita miskin, miskinnya kita nggak sama miskinnya orang yang nggak beriman sama Allah. Di saat kita kaya, kayanya kita nggak sama kayanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Kita berbeda sebab kita bertakwa. Lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitun. Kalian nggak sama dengan perempuan manapun selagi kalian bertakwa. Jadi gitu teman-teman saya sekalian. Jangan pernah ragu-ragu sama Allah. Sampai bikin kalau lagi kaya, ya Allah dia puja-puja suaminya. Kalau lagi suaminya ngasih banyak harta, banyak uang, dipuja-pujanya suaminya sampai setinggi gunung. Nanti kalau pas giliran suaminya lagi miskin, lagi nggak punya, dihina-hina suaminya sampai ke dasar jurang. Imanmu di mana kalau seperti itu? Kamu nggak tahu yang ngasih rizki Allah satu juga? Kamu nggak tahu bahwa suami, anak, tetangga, siapapun ketika mereka memberi kepadamu, hakikatnya sang pemberi cuma satu, Allah. Suamikah, anakkah, orang tuakah, hanyalah merupakan tangan-tangan kepanjangan Allah. Sebagaimana terkadang Allah juga tidak memerlukan tangan-tangan tersebut untuk memberikan rizki kepadamu secara langsung. Kan begitu? Nggak usah khawatir teman-teman saya sekalian. Bismillah, bismillah. Pokoknya nih ya, rumusnya dunia nih ya, yang nggak ada jangan dicari, yang ada disyukuri dan kita bagi. Tuh rumus dunia. Gimana tadi?
Yang nggak ada jangan dicari. Yang ada disyukuri dan dibagi. Tuh kalau kamu bisa jalanin itu, bismillah. Kamu hamba Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Dah, lupakan segala keraguan. Lupakan segala was-was dan prasangka terhadap urusan rezeki. Dulu tuh saya nggak rajin sholat, tapi rezeki saya gampang. Giliran saya sholat, taubat sama Allah, saya jadi bener, rezeki saya malah susah. Ini gimana ceritanya ya? Allah kok gini mas saya? Ini hati-hati. Kamu mengira bahwasanya yang namanya urusan pemberian itu cuman harta apa? Teman-teman saya sekalian, kalau harta satu-satunya rizki yang Allah bagi kepada hamba-hambanya, gak bakalan Allah bikin Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Gak akan Allah bikin Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Pada prakteknya Abu Jahal, Abu Lahab lebih kaya daripada Nabi Muhammad. Fir'aun, Haman, Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa.